نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Teman-teman semua, diceritakan dalam sebuah hadis kalau ada orang bersedekah dengan ikhlas satu keping roti atau bahkan separuh keping roti, maka roti yang begitu sedikit ini akan bisa menyebabkan dia tidak jadi masuk pintu neraka. Pintu neraka terganjal, roti dia akhirnya ketika mau dibuka jadi seret, akhirnya orangnya nggak jadi masuk neraka. Ini sedekah sekeping roti atau kurang dari sekeping roti. Bagaimana kalau orang ini dalam usaha mengajak umat untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan derajat-derajat yang lebih tinggi lagi, melebihi derajat yang sudah mereka capai sekarang. Usaha meningkatkan iman, meningkatkan amal. Tentu usaha ini menguntungkan yang berusaha dan menguntungkan orang yang mau diajak usaha. Ini usaha besar, kita sendiri untung banget, dan orang yang mau diajak tentu akan tambah-tambah untung lagi. Maka karena ini kerja besar, tentu saja perlu ada keseriusan dan perlu ada tirakat. Di antara tirakat yang penting untuk orang yang usaha-usaha agama, yaitu banyak doa untuk umat. Diceritakan dalam sebuah hadis kalau orang itu banyak doa untuk umat, mendoakan temannya kebaikan, Allah akan jadikan dia dan antara orang yang dia doakan cahaya yang menyambung. Akhirnya umat ini belum ketemu dengan kita aja sudah kangen. Kangen didatangi Pak Tontowi, kangen didatangi Pak Abdullah, umpamanya. Karena telah mengirim doa sebelum kedatangan. Kadang-kadang kita ini dengan istri tiba-tiba sumpah, cemberut. Ternyata kita lupa sedekah doa untuk istri kita. Akhirnya kerja-kerja kebaikan yang telah kita usahakan sekian tahun, gara-gara kita lupa doa untuk umat terdekat, akhirnya jadi berantakan. Sama-sama buka mulutnya, sama-sama menggerakkan hatinya, kita doa yang baik-baik untuk umat sebanyak mungkin. Dulu sering Yauziran rahimahullah menukilkan makalahnya Abdul Wahab Sa'rani. Kata beliau, di antara tanda orang itu punya derajat wali abdal, semalam-malam suntuk itu tidurnya keganggu, ketiduran keganggu lagi, kebangun-bangun. Karena perasaan dia, umat ini pada ngantri mau masuk neraka. Akhirnya dia kebangun, ya Allah jangan dimasukkan. Ketiduran bangun lagi. Jadi saking sayangnya pada umat itu sampai terganggu-ganggu tidur. Ini orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk punya derajat-derajat yang tinggi itu adalah orang yang sayangnya dengan umat tambah nemen. Orang gerak dalam kebaikan, usaha kebaikan ini harus memperbanyak doa-doa baik. Jangan sampai kebalik, umat yang belum nusroh, belum satu pendapat dengan kita, atau agak kurang cocok, langsung kita doakan yang jelek-jelek. Akhirnya kerja kita dengan murid kita ini tidak sesuai. Doa yang baik-baik semua. Karena kita ini kerja pada orang Islam khususnya. Dan Nabi telah bersabda kurang lebihnya, apa yang dilihat oleh umat Islam itu baik, maka itu hakikatnya di sisi Allah juga baik. Yang dilihat buruk-buruk, maka kalau orang Islam kok bisa nggak tertarik dengan gerak kita, makomi kita, omongan kita, mesti kita ini ada yang perlu direvisi. Kita latihan introspeksi diri, latihan muhasabah. Hadirin yang kami muliakan, teori-teori kebaikan sudah banyak banget kita dengarkan. Tinggal pilihan Allah yang
mau kita minta setiap saat. Para sahabat menceritakan, termasuk Sayyidina Ibnu Umar, dulu Nabi mengajari kita untuk selalu minta yang terbaik kepada Allah, sebagaimana beliau mengajari kami Al-Quran. Sebentar-bentar, ya Allah, pilihkan yang terbaik dalam langkah saya. Pilihlah yang terbaik dalam keputusan saya, dalam makomi saya, dalam ngatur keluarga, di dalam ngatur gerak-gerak atau makomi saya, di dalam menata harta saya, di dalam menata sikap hati, sikap zahir saya. Terus semoga pelajaran-pelajaran kebaikan yang telah kita jalankan dan yang telah kita dengarkan bisa dipraktekkan dengan sesuai. Kebaikan itu kadang-kadang sudah baik, tapi karena tempatnya keliru jadi kebalik, tidak baik. Namanya baca Quran itu baik, tetapi kalau bacanya di WC jadi nggak baik. Masya Allah, sholat sunnah itu Masya Allah begitu baik, tapi kalau sholat sunnahnya di rumahnya orang masuk tanpa izin tidak baik. Maka semua kebaikan-kebaikan telah banyak kita kerjakan. Nah, ini sudah tepat atau belum? Ini perlu pilihan dari Allah supaya kita diberi kebijaksanaan, diberi hikmah. Nah, untuk mendapatkan hikmah itu diantaranya adalah kita jaga sholat jamaah kita. Ulangi lagi, kita jaga diri kita dari perkara-perkara yang syubhat apalagi yang haram. Kita selalu jaga wudhu. Kita hidupkan amal kita seperti keluar 3 hari dulu awal-awal. Fardu disempurnakan, amal-amal sunnah yang kecil-kecil dikerjakan semuanya, biar hidup kita ini 24 jam tercurai nur-nur hidayah. Akhirnya jadi tidak keliru di dalam memilih yang baik dari sekian banyak kebaikan yang telah kita dengar, dan tidak keliru di dalam mempraktekkan. Itu semua hadiah dari Allah. Maka kita bareng-bareng minta kepada Allah Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah ahli keluarga kami, ampunilah umat Islam seluruh alam, ampunilah para ulamanya, ampunilah seluruhnya, ampunilah para laki-lakinya, ampunilah para wanitanya, ampunilah pemuda-pemudinya. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang pernah Engkau berikan kepada hamba-Mu yang saleh, kepada hamba-Mu yang salihah, berikanlah kebaikan-kebaikan itu kepada kami untuk akhirat dan dunia kami, langkah-langkah dan keputusan kami dalam intiqali dan maqami kami, zahir dan batin kami, perkataan-perkataan dan keputusan-keputusan kami, dan diam kami. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Dan untuk negeri kami ini ya Allah, dan untuk mahallah kami ya Allah, dan untuk halaqah kami ya Allah, dan untuk markas-markas dan tempat-tempat pertemuan kami ya Allah, di mana saja berada. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, keburukan-keburukan yang Kau jauhkan dari hamba-Mu yang saleh, yang salihah, jauhkanlah dari keburukan itu dari kami, dari langkah-langkah dan keputusan kami, dari akhirat dan dunia kami, dari keluarga besar kami, dari seluruh teman-teman kami, dari zahir dan batin kami, dan dari negeri kami ini ya Allah, dan dari umat seluruh alam, dan khususnya teman-teman kami yang terzalimi di mana saja mereka berada, khususnya di Palestina. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, naikkanlah usaha-usaha kebaikan ya Allah, lindungilah usaha ini ya Allah. Ya Allah, lindungilah dari fitnah-fitnah ya Allah, lindungilah dari kemerosotan, lindungilah dari kejenuhan,
Lindungilah ya Allah dari kevakuman. Lindungilah ya Allah dari semua yang tidak Engkau ridhai. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, berikanlah yang terbaik dalam langkah kami, keputusan kami, gerak kami, dan segala urusan kami. Ya Allah, dengan berkahnya seluruh hamba-Mu yang saleh, dengan berkahnya seluruh nabi, seluruh rasul, dengan berkahnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, kabulkanlah doa-doa kami tadi, selesaikanlah masalah-masalah kami, sembuhkanlah penyakit kami, penyakit yang lahir maupun yang batin. Ya Allah, terimalah kami, tanpa ada ujian, tanpa rintangan, murni anugerah-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.